Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan semangat ya. Perkenalkan, saya Fajri Ramadhani dari Prodi D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang. Teman-teman, pernah gak sih kalian bingung antara mau pilih A atau pilih B? Padahal dua-duanya itu penting. Nah, itu namanya pengambilan keputusan. Dalam dunia manajemen, hal ini sangat krusial karena keputusan bisa menentukan masa depan sebuah organisasi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pengambilan keputusan dalam manajemen, mulai dari definisi masalah dan pengambilan keputusan, hubungan masalah dengan pengambilan keputusan, ada keterbatasan, tahapan, jenis-jenis, gaya, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan yang tak kalah menarik teman-teman, saya akan membahas mengenai contoh kasus sederhana dari pengambilan keputusan. Oke, untuk memulai pembahasan, mari kita pahami dulu apa itu masalah dan apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan dalam konteks manajemen. Masalah adalah kondisi yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan. Dalam konteks manajemen, masalah berarti adanya penyimpangan antara keadaan saat ini dan tujuan yang ingin dicapai. Setiap organisasi harus mampu mengidentifikasi masalah secara tepat agar bisa menentukan solusi yang tepat sasaran. Kemudian, apa sih pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan adalah proses mental dan intelektual dalam memilih satu alternatif dari beberapa pilihan yang ada, berdasarkan pertimbangan logis maupun prediktif. Kemudian, apa sih hubungan masalah dan pengambilan keputusan? Hubungan antara keduanya yang pertama yaitu masalah sebagai pemicu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan selalu diawali dengan adanya masalah. Contoh, jika penjualan perusahaan menurun atau memiliki masalah, maka manajer perlu mengambil strategi pemasaran yang baru. Yang kedua yaitu masalah menentukan jenis keputusan. Tingkat kesulitan dan kompleksitas masalah mempengaruhi jenis keputusan yang akan diambil. Apakah keputusan rutin, taktis, atau strategis. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan sebagai solusi masalah. Proses pengambilan keputusan bertujuan untuk menemukan solusi terbaik atas masalah yang ada. Tanpa masalah, tidak ada alasan untuk mengambil keputusan. Yang keempat itu kualitas keputusan tergantung pada pemahaman masalah. Jika masalah tidak dipahami dengan benar, maka keputusan yang diambil bisa salah sasaran. Setelah memahami definisi masalah dan pengambilan keputusan, sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu jenis-jenis keputusan. Jenis-jenis keputusan ada dua, yaitu keputusan terprogram dan tidak terprogram. Keputusan terprogram itu bersifat rutin, dibuat berdasarkan pedoman atau prosedur standar, misalnya penjadwalan kerja karyawan. Kemudian keputusan tidak terprogram, itu bersifat unik, kompleks, dan membutuhkan pertimbangan yang mendalam, misalnya keputusan untuk berekspansi ke pasar luar negeri. Pernah nggak teman-teman merasa lebih nyaman mengambil keputusan sendiri, sementara temanmu lebih suka berdiskusi dulu? Itulah contoh perbedaan gaya dalam pengambilan keputusan. Yuk kita bahas lebih dalam gaya pengambilan keputusan. Yang pertama itu direktif. Direktif itu cepat, praktis, berbasis fakta, kurang suka kerumitan. Yang kedua itu analitis, suka data lengkap dan pertimbangan yang matang. Yang ketiga itu konseptual, berpikir kreatif, strategis, dan jangka panjang. Yang keempat itu perilaku fokus pada orang, cenderung melibatkan partisipasi tim. Setelah kita memahami definisi hubungan, jenis, dan gaya dalam pengambilan keputusan, sekarang penting juga untuk mengetahui bahwa dalam praktiknya pengambilan keputusan tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa keterbatasan yang sering dihadapi oleh para pengambil keputusan. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya. Dalam praktiknya, pengambil keputusan sering tidak memiliki sumber daya yang cukup,
seperti waktu, uang, tenaga kerja, atau teknologi. Contohnya, seorang manajer ingin membuat riset pasar, tetapi tidak punya cukup anggaran atau waktu, sehingga keputusan dibuat berdasarkan data yang terbatas. Yang kedua yaitu keterbatasan informasi. Tidak semua informasi yang dibutuhkan selalu tersedia, atau mungkin tersedia tapi tidak lengkap, tidak akurat, atau kadaluarsa. Ini membuat keputusan menjadi berisiko karena bisa saja dibuat berdasarkan asumsi atau data yang tidak valid. Yang ketiga itu keterbatasan ingatan. Pengambilan keputusan adalah manusia yang memiliki daya ingat terbatas. Mereka bisa lupa terhadap informasi penting atau tidak bisa mengingat semua alternatif keputusan secara bersamaan. Hal ini bisa menyebabkan bias, keliru dalam menimbang pilihan atau membuat keputusan tergesa-gesa. Yang keempat itu keterbatasan keahlian. Tidak semua orang memiliki kemampuan analisis, pengalaman, atau pengetahuan yang memadai untuk membuat keputusan terbaik. Keputusan bisa salah arah, dibuat oleh seseorang yang kurang paham konteks atau tidak ahli dalam bidangnya. Agar keputusan yang diambil tidak asal-asalan, tentu ada langkah-langkah yang harus diikuti. Inilah yang disebut dengan tahapan pengambilan keputusan. Mari kita bedah satu persatu prosesnya. Pertama itu identifikasi masalah. Apa masalah yang sedang dihadapi? Kita perlu mengetahui, membedah apa sih masalah yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua itu diagnosa masalah. Mengapa masalah itu terjadi? Masalah tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebuah alasan. Yang ketiga itu pengembangan alternatif. Cari berbagai solusi yang mungkin dilakukan. Yang keempat itu evaluasi alternatif. Nilai keuntungan dan kerugian setiap alternatif. Yang kelima itu pemilihan alternatif terbaik. Pilih solusi yang paling sesuai. Yang keenam itu ada pelaksanaan keputusan. Laksanakan keputusan tersebut dalam tindakan yang nyata. Yang ketujuh yaitu evaluasi hasil. Tinjau kembali hasilnya, apakah sudah menyelesaikan masalah. Nah teman-teman, coba kalian bayangkan ketika kita harus mengambil keputusan penting, tapi sedang terburu-buru dan banyak tekanan dari lingkungan sekitar. Kira-kira apa saja yang mempengaruhi keputusan kita? Yuk kita bahas faktor-faktor yang berperan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu informasi. Semakin akurat dan lengkap data yang dimiliki, semakin baik keputusan yang dapat dibuat. Yang kedua itu waktu. Kadang keputusan harus diambil cepat. Ini mempengaruhi proses berpikir. Yang ketiga itu emosi dan intuisi. Keputusan tidak selalu rasional, pengalaman dan perasaan juga berperan. Yang keempat itu nilai dan etika. Keputusan harus sesuai dengan prinsip moral dan nilai organisasi. Yang kelima, tekanan lingkungan. Misalnya, tekanan pasar pesaing atau regulasi pemerintah. Nah, agar materi ini lebih mudah dipahami, mari kita lihat sebuah contoh kasus pengambilan keputusan dalam dunia kerja. Dari sini kita bisa melihat bagaimana teori yang sudah kita bahas diterapkan secara langsung. Coba bayangkan, teman-teman kalian adalah seorang manajer toko. Dalam 3 bulan terakhir, penjualan terus menurun drastis. Apa yang akan teman-teman lakukan? Nah, situasi seperti ini akan kita bahas dalam contoh kasus berikut. Seorang manajer toko retail menyadari bahwa penjualan menurun drastis dalam 3 bulan terakhir. Dia ingin mengambil keputusan untuk memperbaiki kondisi ini, tapi menghadapi beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang pertama itu keterbatasan sumber daya. Toko memiliki anggaran promosi yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa langsung melakukan iklan besar-besaran atau diskon besar-besaran. Yang kedua itu keterbatasan informasi. Manajer tidak tahu produk mana yang paling menurun karena data penjualan masih manual, belum diperbarui. Yang ketiga itu keterbatasan ingatan. Manajer lupa strategi promosi yang pernah berhasil tahun lalu karena tidak dicatat atau didokumentasikan dengan baik. Yang keempat itu keterbatasan keahlian.
Manajer tidak punya keahlian di bidang digital marketing, padahal tren konsumen mulai beralih ke pembelian online. Itulah tadi kasus sederhananya teman-teman. Meskipun ada banyak hambatan dalam mengambil keputusan, bukan berarti kita tidak bisa mengatasinya. Sekarang mari kita bahas beberapa solusi sederhana namun efektif yang bisa membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Yang pertama yaitu mengoptimalkan sumber daya yang ada. Alih-alih membuat iklan mahal, manajer memanfaatkan media sosial gratis seperti Instagram, WhatsApp, bahkan sekarang yang lagi hype-hype-nya itu TikTok untuk promosi lokal. Kemudian mengumpulkan informasi sederhana. Manajer mulai mencatat manual produk-produk yang terjual setiap hari untuk melihat pola tanpa harus menunggu sistem digital. Yang ketiga itu membuat dokumentasi keputusan. Mulai membuat catatan tertulis atas strategi-strategi yang dicoba, sehingga tidak bergantung pada ingatan semata. Keempat itu melibatkan ahli luar atau konsultan. Manajer berdiskusi, misalnya dengan anaknya yang kuliah di pemasaran digital untuk mendapatkan ide sederhana membuat konten promosi online. Itu bisa dilakukan dari masalah kasus sederhana yang ada. Baik, kesimpulannya yaitu pengambilan keputusan merupakan proses penting dalam manajemen yang berawal dari adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak sesuai dengan harapan dan membutuhkan solusi. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil keputusan. Dalam praktiknya, proses pengambilan keputusan tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, seperti sumber daya, informasi, ingatan, dan keahlian. Selain itu, keputusan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti informasi, waktu, emosi, dan nilai-nilai serta tekanan lingkungan. Pengambilan keputusan juga dapat bersifat terprogram atau tidak terprogram, dan dapat dilakukan dengan gaya. Pada akhirnya, kualitas keputusan sangat ditentukan oleh pemahaman yang baik terhadap masalah, pemilihan alternatif yang tepat, serta kesediaan untuk mengevaluasi dan memperbaiki hasil keputusan tersebut. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan satu kutipan yang sangat relevan dengan topik pengambilan keputusan dari Emerson, yang artinya, begitu kamu membuat keputusan, semesta akan bekerja sama untuk mewujudkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.